Itu tuh. Nah, tuh. Ih. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu lihat? Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, aduh, kayak ada yang nyeret. Kayak ada yang nyeret tadi. Astagfirullah. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf tadi, maaf. Bila kalian mengganggu, maaf tadi, bukan maksudnya apa-apa. Astagfirullahaladzim, kayaknya itu marah tuh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus mengajak kalian untuk bertadabur alam. Bertadabur diri melalui alam dan juga berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Sahabat semuanya, hati-hati memilih teman, memilih sahabat. Karena apa? Ketika kita berteman dengan pemabuk, kita akan menjadi orang yang tukang mabuk. Ketika kita berteman dengan orang tukang judi, kita pun akan menjadi tukang judi. Dan begitu juga ketika kita berteman dengan binatang, bisa jadi kita menjadi sifat binatang. Nah, pada perjalanan kali ini kita akan mendatangi lokasi yang menceritakan seseorang yang berteman dengan ular, binatang di sana. Katanya sedang bertapa, tetapi berteman dengan ular. Bisa jadi ini adalah sebuah pertanda baik atau buruk. Mari kita pelajari sebenarnya apa yang terjadi, dan tonton sampai selesai, jangan sampai terjebak pada kontennya. Ya, yuk. Alhamdulillah kita kembali ke alam, kembali dalam perjalanan tadabur alam kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran kurikulum semesta untuk kita kaji dari apa-apa yang janggal, apa-apa yang di luar nalar, supaya membuat greget teman-teman kita ya. Nah gini, kita lihat dulu aja, sambil pelan-pelan sambil menuju ke sebuah sungai yang ceritanya itu digunakan apa tuh banyak pertapa di sana, tetapi ada salah satu pertapa yang masih tinggal di situ, tidak mau pulang karena sebab-sebab tertentu. Ada bocorannya, tapi saya bisik-bisik dulu ya, supaya tidak kaget. Saya kasih bocoran nih, bisiknya gini. Katanya apa ini? Katanya pertapa itu berteman dengan ular. Apakah zaman sekarang ada seperti dongeng-dongeng itu? Wah, ular. Ya iya, makanya nanti kita kalau memang ularnya jinak, nanti kita lus-lus. Katanya tuh pertapa itu berteman dengan itu katanya. Oh, nanti ditangkap kasih mamat ya. Ya iya, yuk. Oke, di mana lokasinya ini? Masih jauh nggak? Oh, nih. Baik, kita aktifkan dulu indera pendengarannya, indera penglihatannya, indera perasaannya, ya, supaya tidak tersedak nanti ketika mengalami apapun, ataupun ketika melihat judulnya langsung kaget. Tenang dulu ya.
Yuk, kita masuk dulu ke areanya. Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area sungai ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kami doakan mudah-mudahan kalian semua, makhluknya Allah, baik yang ada di sungai ini ataupun yang ada di layar HP, layar TV, semuanya berbahagia. Katakan amin ya. Yuk sini. Tenang dulu. Karena sekarang berbeda dengan perjalanannya yang sebelumnya. Kita sekarang diperlihatkan dengan sungai yang sangat deras, akan tetapi airnya keruh. Airnya keruh, tidak sebening kayak kemarin, ya. Tidak sebening air zam-zam. Akan tetapi di balik semua ini Tuhan sedang memperlihatkan sesuatu untuk kita baca. Nah, ini keruh, ya. Keruh ini mungkin dari banyaknya pengendapan terdahulu yang tergeser oleh arus ini, ya, tergerus oleh aura ini, sehingga pengendapannya kontal. Jadi terbawa sana, ya. Makanya ayo lepaskan saja semua kotoran batin kita, semua energi negatif, emosi negatif kita lepaskan, biarkan mengalir. Biarkan mengalir ke semesta. Seperti itu. Jangan dipegangin terus, ya. Jangan jengkelan terus, lentur, los gitu. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Ih. Coba perhatikan tuh. Kamu lihat nggak? Tuh. Itu ular bukan? Itu tuh. Nah, tuh. Ih. Wah. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat nggak sih? Itu. Hah? Oh, tuh. Malah pergi. Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat ular di sana. Ular besar banget tadi saya lihat, nggak? Kamu lihat nggak sih? Jadi gini, tadi saya rasa ularnya di situ, dia kira sedang diem, tetapi ketika saya perhatikan dia tuh langsung pergi ke sana tuh. Yuk kesana aja yuk. Oke, tenang dulu. Apakah mungkin ini temannya si orang bertapa itu? Tenang dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Tuh. Bergerak-gerak bambunya tuh. Di bawah bambu itu. Itu di bawah bambu tuh. Itu kan gerak-gerak tuh. Tuh. Di bawah bambu itu ularnya tuh. Kelihatan tuh. Kepalanya tuh. Kamu lihat nggak? Iya. Tuh, sini yuk. Punten. Tuh sini. Sebelah sini. Tuh. Ini masih ada nih. Tuh. Kamu lihat gak? Itu. Coba sini. Itu tuh. Di bawah bambu tuh. Kesini nih. Itu. Ini. Itu. Ah. Astagfirullah. Hah? Tadi dulu. Ini asli gak sih? Hah? Awas, hati-hati, jangan mendekat. Hah? Tuh, ke sana tuh. Itu ke tengah-tengah. Ya ampun. Ini kayak di film-film deh. Hati-hati loh. Waspada. Ini licin juga asal jalan waktunya nih. Kita dulu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mbak, apakah ini dinamakan ular siluman gitu? Tapi nggak apa-apa. Memang saya mendapat bocoran memang seperti ini, ya. Tadi dapat bocoran katanya tuh ular berkepala manusia.
Tapi mungkin salah satunya ini, tapi nggak apa-apa. Kita temui aja dulu. Nanti dideteksi di mana maksudnya ada mungkin ada leangnya mungkin lubangnya di mana gitu. Cari yuk. Tadi ke sana tadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah. Waduh. Kayak ada yang nyeret. Kayak ada yang nyeret tadi. Astagfirullah. Waduh. Astagfirullah. Aduh. Tar dulu, apakah udah tadi nyeret gitu? Tuh, kesini nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf tadi, maaf. Bila kalian mengganggu, maaf tadi, bukan maksudnya apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya gitu marah tuh. Dia marah. Maksudnya, dikira kita mau ngapain maksudnya loh. Maaf, bah. Loh, itu kok, itu yang hitam itu. Astagfirullahaladzim. Ini udah atau bukan? Udah atau bukan? Punten, Mbak. Assalamualaikum, punten. Kita kenalan dulu. Maaf ini. Maaf, ini manusia atau bukan? Maaf. Kenalan dulu. Gini. Bukan punya kami kesini tujuannya bukan untuk mengganggu jenengan. Hah? Hah? Tuh, kesana tuh. Astagfirullahaladzim. Kesana. Dia belum bisa diajak komunikasi. Tenang dulu aja. Pasti kesini lagi nanti pasti. Pasti sini lagi, saya yakin. Udah yuk, sana yuk. Assalamualaikum. Punten. Bah. Kita gendam aja dulu. Gini loh. Saya ada tempatnya, maksudnya tempat apa namanya itu stupannya, para pertapanya di mana. Sini aja yuk, dulu yuk. Kita harus lebih tenang lagi. Jangan ikutan tegang, nanti malah justru dia malah pergi. Tenang dulu. Kalau kita tenang, sama halnya kita menggendamnya. Punten. Assalamualaikum. Ih, ini tuh. Nih, punten, Mbah. Assalamualaikum, maaf. Punten, Mbah, maaf. Mohon jangan pergi, tenang, maaf. Tenang dulu, slow. Gini, maaf dulu. Perkenalkan saya Tarto, maaf bila ganggu panjenengan. Iya, alhamdulillah. Iya, bukan. Saya bukan untuk mengganggu jenengan. Iya. Saya bukan orang kemarin, bukan. Saya baru datang ke sini, Sepertinya kemarin ada orang ke sini kayaknya loh. Ada orang ke sini tapi menyakiti dia. Gini sekarang mau balas dendam. Maaf nih. Saya baru ke sini, maaf dulu. Tenang. Maaf, ini siapa namanya? Bukan, tenang dulu. Tenang. Kita bukan musuh, slow saja. Gini. Iya. Gini, maksudnya gini. Saya kan baru datang ke sini, maksudnya untuk bertemu jenengan justru. Iya. Iya, nggak apa-apa. Atau gini aja, jenengan bisa duduk nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa duduk. Gini aja. Saya bingung nih, maksudnya ini kalau memang ini orangnya menjadi ular, ini kita harus ada ini khusus nih. Tar dulu, saya coba terang lagi. Iya, namanya siapa? Darmono. Maaf nih Pak, Mbah. Saya kepengen tahu jenengan kok bisa seperti itu tuh ceritanya bagaimana? Iya. Iya terus? Iya. Baik.
sekarang nggak bisa ini lagi, jadi manusia lagi. Oh. Saya menggali dari ceritanya, ya kurang lebihnya seperti ini. Dia tujuannya bertapa untuk katanya rezeki sudah ditulis katanya. Rezeki sudah tertulis pasti berhasil gitu katanya. Tapi ternyata dia lama-lama di situ akhirnya dia malah justru didatangi ular, berteman dengan ular, lama-lama akhirnya dia seperti ini malah menyatu dengan ular. Oh, baik. Berarti ini sudah orang yang terjebak. Orang yang terjebak dalam sifat binatang, sifat ular, sifat iblisnya. Jadi dia tidak bisa lagi kembali kepada manusianya, kepada manusia lagi. Kira-kira kepengen pulang nggak? Iya, sudah pernah pulang katanya tapi pada ketakutan. Berarti pernah pulang ke rumah. Sekarang main pulang nggak? Enggak, tenang aja, nggak usah ini, tenang, nggak usah panik, tenang aja. Iya. Terus temanmu di mana sekarang? Yang udah katanya temannya udah di mana? Di sana. Bisa dipanggil ke sini nggak temannya? Dipanggil ke sini. Suruh manggil temannya dulu ke sini ya. Oh iya. Manggil ularnya loh, maksudnya. Dulu saya pengen ngomong dulu. Sebentar dulu. Di mana panggil dulu? Bisa manggil kan? Iya, ya panggil dulu. Ya. Oh, itu tuh. Ini datang. Dia datang. Tuh. Tar dulu. Ah? Tuh. Dia mangsup. Oh, jadi itu temannya itu. Iya temannya. Tar dulu. Mohon maaf, Mbah. Gini, mohon maaf. Saya Tarto. Bukan maksudnya apa-apa, mohon maaf sekali. Saya kepengen menolong si Bapak Darmono ini. Ini kok sampai seperti ini, gimana ceritanya? Iya. Bukan. Kami hanya ingin ini siapa tahu bisa ditolong maksudnya. Iya. Maksudnya katanya di atas kemauannya sendiri. Atas kemauannya sendiri. Oh, gini. Mungkin dia tidak menyadarinya. Kami mohon petunjuk, mudah-mudahan ada cara untuk dia kembali kepada manusia maksudnya. Boleh kan ya? Katanya boleh kalau mampu. Baik. Hah? Kemarin tadi? Pak? Wih, Pak? mana? Pak? Tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Pak? Punten? Itu lagi nih. Pak? Sepertinya dia tuh benar-benar membutuhkan pertolongan kita tuh. Cuman dia nggak mampu untuk mengutarakannya. Baik. Pak? Punten, gini. Mohon ikhlas ya Mbak ya. Tenang dulu, ikhlas. Maksudnya jenengan tuh untuk kembali kepada kesadarannya, kembali seutuhnya menjadi manusia. Jangan kayemen, jangan nyaman di situ. Itu bukan dirimu. Itu bukan dirimu Darmono, Mas Darmono, Pak Darmono. Itu bukan jenengan. Yang asli itu manusia. Mohon maaf, kembalilah kepada manusia. Ya. Ikhlasnya sadar ya, eling. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam batinnya gini teman-teman ya. Dalam batin kecilnya dia kepengen menjadi manusia seutuhnya, tetapi karena ditutup oleh hawa nafsu dan diliputi oleh energi negatifnya sehingga seolah-olah dialah maksudnya sudah menjadi seperti ini, udah nyaman seperti itu maksudnya. Baik, yuk ikhlas ya. Insya Allah tolong ya. Punten ya. Coba kita ikhlas, lebih tenang. Lepaskan. Untuk kembali lagi sebagai manusia, karena ini bukan dirimu, bukan kamu yang asli. Dirimu adalah manusia seutuhnya.
Yuk kembalikan, izinkan untuk hadir lagi manusianya Mas Darmono. Punten, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ikhlas, tenang, tenang. Lepas, slow. Mas, sadar mas, sadar. Terus nggak apa-apa, lepasin, terus. Nggak apa-apa. Terus. Nggak apa-apa, lepas. Nggak apa-apa, tenang aja, udah lepasin aja. Makanya jangan saya lepaskan semua yang bukan kamu. Ini bukan kamu ya, tadi bukan kamu, udah lepasin, sekarang menjadi manusia lagi, alhamdulillah. Tadi rumahnya di mana? Kedung Wulu. Oh yaudah, nanti pulang aja ke sana Kedung Wulu ya. Masih hafal jalannya? Udah, mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai aja gini. Aduh, alhamdulillah. Kamu nggak adem di sini? Ini dingin banget loh, airnya adem. Karena ini sudah menyatu dengan ini, jadi nggak merasa ademnya nih. Udah yuk pulang yuk. Siapa nama tadi? Darmono. Udah cuci buka. Nanti aja. Udah nggak apa-apa. Darmono namanya. Nanti kita antar aja ke rumahnya. Mudah-mudahan masih diterima oleh orang tuanya. Aduh. Alhamdulillah. Yuk. Luar biasa, perjalanan yang menyenangkan dan juga mendapatkan hikmah petunjuk yang ada yang disampaikan dengan teka-tekinya tadi ya. Kira-kira paham gak nih dengan teka-teki tadi? Begini, teka-tekinya ketika tadi bertemu dengan orang yang berteman dengan ular sehingga pribadinya menjadi sifat ular, termasuk wujudnya seperti itu. Dia merasakan sudah nyaman seperti ular, sifat ular. Ini adalah sebuah penggambaran saja buat kita juga. Hati-hati memilih teman yang lebih sukses, kita akan menjadi sukses. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang tiap hari mengeluh, tiap hari bermain judi, tiap hari mabuk-mabukan, maka kita akan menjadi mereka tanpa kita sadari. Yuk, mulai saat ini dan seterusnya, hati-hati memilih teman. Saya yakin ketika memilih teman yang kehidupannya lebih baik, lebih sukses, kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur jiwa-jibur, dan tidak akan pernah kekurangan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jiwa-jibur.